Hey, apa kabar? Wajahnya lagi bahagia. Kenapa? Lagi happy. Hari ini topik kita sangat-sangat luar biasa. Karena kita akan membahas mengenai ada 10 tugas manajer yang mungkin ditinggalkan atau jarang sekali dilakukan. Teman-teman, kalau Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang pusing dengan bisnis, atau mungkin bingung karena kok saya punya tugas nggak beres-beres, kenapa saya sudah jadi manajer tetapi tidak optimal? Hari ini adalah hari yang penting karena saya mau membahas 10 tugas manajer yang memang menjadi tugas penting seorang manajer. Ada satu statistik yang menarik yang dilakukan oleh Harvard. Harvard mengatakan 58% manajer tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang managerial skill. Jadi separuh dari manajer di luar sana tidak pernah mendapatkan training resmi how to become a manager. Termasuk juga supervisor. Banyak supervisor di luar sana diangkat jadi supervisor karena senioritas. Karena sudah lama bekerja. Dan ini menjadi masalah. Akhirnya membuat business owner pusing juga. Kenapa pusing? Karena nomor satu, dikasih tugas nggak beres. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan staff. Yang ketiga, banyak sekali manajer di luar sana mencoba untuk melakukan tugasnya sebagai manajer, tetapi dihalang-halangi oleh business owner. Kenapa? Karena business owner sendiri nggak tahu apa tugas manajer. So, hari ini kita akan belajar 10 hal yang saya percaya bisa memberikan Anda idea tentang how to become basic dalam hal managerial skill. Tugas manajer yang pertama adalah planning. Oke, saya mau tanya, apa yang Anda pikirkan ketika saya bicara tentang planning? Mungkin Anda berpikir bikin rencana. Mungkin Anda berpikir membuat satu schedule. Ya, jujur aja, banyak orang yang tidak paham dengan yang namanya planning. Planning adalah Anda sebagai manajer harus tahu bagaimana cara menghasilkan, baru Anda buat rencana. Misalnya contohnya begini, tahu nggak caranya pergi dari sini ke Bali? Tahu nggak jalan mana yang paling cepat? Tahu nggak lewat apa? Jalan darat, laut, atau udara? Udah tahu? Nah, kalau Anda sudah tahu, sebagai seorang manajer, tugas Anda adalah membuat rencana. Bagaimana caranya supaya bisa terbang atau pergi ke Bali secepat mungkin dengan biaya semurah mungkin. Nah, berapa banyak dari manajer dikasih target? Nah, targetnya sendiri itu nomor satu nggak jelas. Yang kedua, manajer sendiri nggak pernah melakukan. Misalnya contohnya, kamu dikasih target mencapai omset naik 50%. Naik 50%. Manajernya nggak pernah mencapai naik omset 50%. Jualan aja nggak pernah. Akhirnya manajernya nggak berhasil. Tidak tahu caranya, tidak tahu cara mencapainya, akhirnya rencananya berantakan. Oke? Tugas yang kedua seorang manajer adalah organizing. Apa arti organizing? Organizing artinya Anda seorang manajer harus tahu how to design sebuah sistem yang bisa mempermudah pekerjaan anak buah. Saya selalu mengajarkan sistemasi bisnis. Tujuan besarnya adalah mempermudah pekerjaan anak buah, mempermudah pekerjaan tim. Tim yang mudah dalam bekerja akan lebih produktif daripada tim yang kerjanya puyeng, sakit kepala, nggak tahu cara menyelesaikan masalah, dan akhirnya membuat mereka terhambat produktivitasnya. So, organizing berarti seorang manajer harus punya skill how to design system yang bisa membuat Anda bisa cepat mencapai target. Saya ambil satu contoh. Kita berada di sebuah cafe, namanya Covenant, ya, di Moi. Cafe ini cantik sekali, cafe ini menarik sekali, desainnya bagus, servisnya cepat. You know why? Karena si manajer
memberikan atau menciptakan sebuah sistem yang mempermudah karyawan bekerja dengan lebih cepat. Dan itu adalah tugas dari seorang manajer. Yang ketiga, seorang manajer harus tahu caranya melakukan staffing. Staffing itu begini, Anda harus kenal orang, Anda harus kenal karakter orang, Anda harus tahu skill orang tersebut, Anda harus juga mengerti apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang mana. Nah, staffing artinya merencanakan manpower untuk bisa mempercepat target tercapai, tapi sekaligus juga menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, seorang manajer harus mengerti psikologi, harus mengerti komunikasi, harus tahu caranya untuk memahami skill karyawan, harus tahu dan harus bisa mengukur kemampuan seseorang. Itu adalah fungsi atau tugas yang ketiga. Tugas yang keempat adalah direct guiding. Apa arti direct guiding? Begini, waktu saya menjadi seorang business coach, lalu saya melakukan investigasi di lapangan, lalu kemudian saya turun ke lapangan, saya melihat pekerjaan dari klien saya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalankan. Karena saya mengerti apa itu Lean Manufacturing, apa itu Six Sigma, saya mengerti apa itu TRIS, saya mengerti bagaimana sebuah bisnis itu bekerja dengan efektif dan benar, maka saya bisa memberikan guiding. Saya bisa meng-guide seseorang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Bahkan ada sebuah case di mana printing company, 4 orang bekerja on the spot. Hanya dalam waktu 15 menit, saya meng-coach mereka untuk bisa mencapai hasil yang sama dengan 2 orang staff. Kok bisa? Karena saya meng-guide on the spot. Jadi manajer jangan hanya berada di balik layar. Anda harus bersama-sama dengan tim untuk mampu meng-guide directly di lapangan, on the spot. Ya, Anda adalah marketing, Anda harus bisa direct anak buah Anda di lapangan. Anda adalah seorang sales, Anda harus bisa mendirect anak buah Anda di lapangan. Jadi direct guiding itu penting sekali untuk menjadi seorang manajer yang handal. Fungsi yang kelima adalah motivating. Apa sih motivasi? Motivasi terdiri dari 2 pilar, empowering dan encouraging. Empowering and encouraging. Empowering artinya Anda memberi kepercayaan kepada seseorang, memberikan kekuatan, kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tugasnya. Dan encouraging. Encouraging artinya membangun percaya diri seseorang. That's motivating. Berapa banyak manajer bukannya empowering, malah mengambil alih pekerjaan. Bukannya encouraging, malah menurunkan rasa percaya diri dengan kata-kata yang negatif. So, sebagai seorang manajer, Anda harus empowering and encouraging. Nah, yang keenam ini penting, yaitu mengalokasikan sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya bukan hanya manusia, tapi juga benda-benda. Anda harus bisa memastikan benda-benda yang dipakai oleh tim terawat dengan baik. Atau fasilitas yang diberikan kepada Anda benar-benar terjaga. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak menyulitkan pekerjaan. Alokasi juga mengalokasikan tempat bagaimana dan di mana menempatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh perusahaan. Tujuan besarnya adalah agar Anda bisa mempermudah karyawan bekerja, agar bisa membuat workplace menjadi lebih rapi, lebih enak, lebih nyaman. Perusahaan dengan karyawan yang memiliki kebersihan, kerapihan, alokasi sumber daya yang rapi, infrastruktur yang rapi, karyawannya lebih bersemangat dalam bekerja. Dan itu adalah salah satu tugas seorang manajer. Yang ketujuh adalah monitoring progress. Monitoring progress artinya Anda memastikan tugas yang diberikan sudah seberapa jauh mendekati atau menjauhi target, menjauhi goal.
Mengalokasikan resource juga artinya ngecek. Sampai di mana sih? Sampai di mana sih? Sampai di mana sih? Sama seperti Anda lagi bawa mobil, Anda lihat dashboard, Anda lihat kilometer, Anda lihat jarum speedometer Anda, apakah saya kecepatan atau kelambatan, itu semua harus dimonitor oleh Anda sebagai seorang leader, seorang manajer. Monitor juga bukan hanya anak buah langsung, tapi juga Anda bisa memonitor lingkungan Anda, tim Anda, rekan kerja Anda. Yang ke-8 namanya kontrol. Beda monitor dan kontrol. Monitor sifatnya pasif, kontrol sifatnya aktif. Monitor artinya Anda mengukur dan melihat progres. Kontrol artinya memastikan progres terjadi. Memastikan progres benar-benar terwujud. Memastikan bahwa tim benar-benar mengejar target sesuai dengan harapan Anda. So, saya ada kasus yang cukup menarik. Ada sebuah company, orangnya sedikit sekali, lalu kemudian manajernya lebih suka main game. Lebih senang berada di balik layar, jarang di kantor, kadang-kadang kalau di kantor pun tidak terlalu aktif. Saya pernah ketemu manajer ini lagi main golf di Kemayoran, lalu kemudian dia berharap timnya berkembang dan sukses. Pertanyaannya, mungkin nggak? Sangat-sangat sulit sekali. Ketika saya mengoreksi, ketika saya menyampaikan kepada business owner, Pak, saya ketemu manajer Bapak di lapangan golf, main golf. Saya bilang, apakah ini bagian dari job description manager? Dia bilang, enggak sih, tapi memang kita memberikan kesempatan untuk networking. Pertanyaannya, apakah networking yang dilakukan oleh manajer ini mempengaruhi kinerja tim atau bisnisnya berkembang dan bertumbuh sesuai dengan prestasinya manajer? Ternyata enggak juga. Ya, networking enggak berpengaruh. Prestasi tim tidak dijalankan atau tidak terjadi atas dasar prestasi manajer. So, teman-teman, ini adalah hal yang sangat-sangat kritikal sekali, kontrol ini. Yang ke-9 namanya informing. Informing artinya apa? Anda sebagai seorang manajer harus bisa menyampaikan informasi bukan hanya ke atasan, bukan hanya ke bawahan, tapi juga ke samping. Memastikan orang-orang yang ada di samping, di atas, dan di bawah well informed. Well informed artinya tahu progres, tahu isu. Anda mengerti kenapa terjadi. Anda tidak perlu menyalahkan, tapi Anda bisa berkoordinasi, menyampaikan koordinasi, memastikan koordinasi terjadi, dan memastikan apa yang menjadi target bersama benar-benar terwujud. Yang terakhir, tugas manajer adalah menciptakan sebuah report. What is report? Report adalah sebuah tools untuk mendokumentasikan progres. Anda bisa mereport kepada atasan dan memastikan bahwa progres disampaikan kepada tim. Tim tuh harus mengerti, bos, guys, teman-teman, kita baru nyampe 30% loh. Kita mau melakukan apa nih supaya kita bisa nyampe lebih kencang lagi. Jadi report ini membuat manajer bisa mengerti dan melakukan thinking time untuk memastikan bahwa apa yang saya lakukan sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, that's good. Kalau belum, you have to do something different. So thank you so much. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau Anda suka, please like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. Saya MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.